Indah bangun Indah. Cukup sama sandiwara Mama. Mendingan Mama ngaku sekarang juga. Apa yang Mama lakuin sama Indah? Lu jangan pernah main fisik sama cewek. Kalau lu mau berantem sama gua. Gua lihat lu pegang Indah atau sakitin Indah, gua habisin lu. Akhirnya pelakor itu hilang juga dari hidup aku. Kita harus persiapin diri, Ma. Kalau sampai Raja melakukan tindakan hukum. Berhenti kamu, Bobby! Pak, tolong jangan tangkap anak saya, Pak. Anak saya nggak bersalah. Sebelum Ibu Indah sadar dan memberi kesaksian, Ibu harus menjalankan proses hukum yang berlaku, Bu. Bawa. Benar aja, udah laporin Bobby ke polisi. Udah bagus itu anak Mama nggak bikin koma. Mama Bobby nggak salah, kenapa dia bisa sampai masuk penjara? Dia udah bikin kamu koma loh. Kamu masih belain dia. Tapi dia nggak salah. Dia udah nyiksa kamu. Dia bukan Bobby, Mama. Siapa? Kasih tahu Mama siapa orangnya. Gak usah takut, gak usah takut. Kasih tahu Mama siapa orangnya. Ada Mama di sini. Siapa ini? Siapa yang udah bikin kamu seperti ini? Siapa yang udah bikin kamu koma? Siapa? Jawab. Indah disetrum, Ma. Siapa yang lakuin? Sama Mama Siska. Indah. Terus kamu pikir apa yang Bobby lakukan itu normal? Dia ceburin kamu ke air. Itu nggak bener, Indah. Stop. Kamu nggak tahu apa-apa tentang aku dan Bobby. Ya bilang dong aku, Indah. Please tell me. Biar aku bisa bantu kamu. Dia itu udah sakitin kamu, Indah. Sampai kamu koma. Dan kamu hampir terbunuh. Mas Bobby itu nggak salah. Dia tuh nggak sadar yang ngelakuin semua itu ke aku. Dia nggak sadar. Nggak sadar gimana maksud lo, Ndah? Kasih tahu Mama kenapa. Ada apa? Bobby punya kelainan jiwa. Pak, saya ini nggak salah, Pak. Pak, saya nggak mau ditahan, Pak. Kamu juga. Pak, saya nggak salah, Pak. Pak, lepasin saya, Pak. Saya nggak mau ditahan, Pak. Pak, saya jangan tahan, Pak. Ma, Bobby. Bagaimana ceritanya kita bisa di sel yang sama, Bobby? Mama tega ngelakuin ini sama aku. Kenapa kamu jadi nyalahin Mama sih? Iya, gara-gara Mama aku di dalam penjara, Ma. Gara-gara Mama aku nggak bisa ketemu Indah. Aku nggak tahu nasib dia gimana, Ma. Apa dia masih hidup atau enggak, aku nggak tahu. Kalau sampai Indah kenapa-kenapa, Ma, Mama harus tanggung jawab. Dan kalau sampai aku nggak bisa ketemu Indah, Mama jangan harap aku bakal ketemuin Mama lagi. Bobby dengerin penjelasan Mama dulu. Kamu kenapa ngancem Mama? Bobby! Nah, Jadi lu nikah sama orang yang punya kelainan jiwa gitu, Ndah? Tolong. Raja tolongin aku, anterin sekarang aku ke kantor polisi. Aku mau bebasin Bobby. Kamu masih mau menikah sama orang yang sakit jiwa kayak Bobby itu? Kalau aku mau selesai sama dia itu urusan aku. Sekarang kamu anterin aku ke kantor polisi. Kita bebasin Mas Bobby ya. Mama ya? Enggak. Mas Bobby gak salah, Ma. Enggak, dia salah. Mama tahu kamu anak yang baik. Tapi Mama nggak ngajarin kamu jadi perempuan bodoh, nggak Indah, nggak. Indah mau bebasin Mas Bobby. Indah cuma mau nolongin Mas Bobby. Dia gak salah.
Oke. Nah Raja, tolong kamu kawal Indah ya. Untuk ke kantor polisi. Ya, Tante. Ingat, aku hanya lakuin ini karena aku peduli sama kamu, Indah. Bukan karena ada Bobby. Makasih Raja. Saudara Bobby, Anda dibebaskan. Silakan. Ibu Siska, Anda dibebaskan, Bu. Udah Mama duduk dulu yang tenang. Ini Indah. Ini Ibu Indah yang sudah membebaskan kalian. Kalau begitu saya permisi ya. Enggak, sayang. Sayang, maafin aku, sayang. Aku janji aku nggak ngulangin lagi, sayang. Kamu itu istri yang baik, soleha, pengertian sama suami. Aku akan ngelakuin apapun permintaan kamu, sayang. Bahkan walaupun itu cerai. Mas Bobby, Mama, semua perbuatan kalian ke aku harus kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan untuk soal perceraian memang halal, Mas. Tapi dibenci sama Allah. Jadi insya Allah, aku sudah memaafkan kalian. Apa-apaan sih kamu? Maafin aku, Indah. Asal kalian berjanji tidak akan melakukannya lagi. Indah, buat apa kamu maafin orang-orang kayak gini? Mama, sini. Kasih tahu sama kamu. Udah bagus anak saya maafin kamu, tau nggak? Hah? Mama istighfar demi Indah, Mama. Maafin aku. Ini di kantor polisi, oke? Maafin aku. Indah, makasih banyak ya kamu udah membebaskan kita. Indah, apa sih sanksinya kalau kita melanggar ketentuannya Allah? Sanksinya ya dosa. Karena siapapun gak berhak atas apapun yang menjadi haknya Allah. Termasuk apa aja sih hak-haknya Allah? Haknya Allah termasuk diri kita sendiri. Diri kamu, diri aku itu haknya Allah. Karena alam dan seisinya senantiasa bertasbih kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 284 mengatakan, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan bumi. Apa yang ada di hati kamu, apa yang kamu perlihatkan, Allah Maha mengetahuinya. Dan Dia akan memberikan balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Makasih ya Indah. Kamu udah selalu ada buat aku untuk ajarin aku agama Islam. Sama-sama. Aku hanya berbagi ilmu. Maafin aku Indah. Aku tahu kamu udah jadi milik orang lain.
Tapi bukan sebuah dosa kan? Kalau aku mau mengabadikan semua kenangan tentang kamu dalam laptop aku. Anak ini begitu kuat perasaannya sama Indah. Bahkan rela mengorbankan jiwa raganya untuk nolong dia. Padahal dia udah janji mau nikahin Sandra. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan. Aku harus bertindak cepat untuk nikahin mereka berdua. Mami, what are you doing in my room, Mami? Kenapa Mami gak ketok pintu dulu? Sejak kapan sayang? Mami masuk ke dalam ruangan anak Mami sendiri harus ketok pintu. Mami, I am not a child anymore. Can you please give me some privacy sometimes? Yes, of course. Kamu keberatan? Did you hide something from me? No, I am not hiding anything from you. Why would I hide anything from you? Oh, really? I'm not sure about that thing. Aku yakin, Mami, I'm not hiding anything. Let me see it. Mami, what are you doing, Mami? Let me see. Just, I'm not hiding anything. Ini apa? Oh, ternyata mengenal Indah bukan hanya mengajarkan kamu menjadi peselingkuh, tapi anak Mami jadi pembohong yang handal ya. Indah, sayang. Sayang, maafin aku, sayang. Aku benar-benar gak sadar sama apa yang sudah aku perbuat sama kamu. Kamu itu bukan cuma nyakitin aku, Mas. Maksud kamu? Tapi kamu hampir ngebunuh aku. Aku hampir kehilangan nyawa gara-gara kamu. Maksud aku, kamu lupa kejadian kolam renang. Sini! Mas, kamu kenapa, Mas? Iya, sayang. Aku akuin aku salah. Aku hilaf. Aku telah berbuat dosa sama kamu, sayang. Tapi itu gak akan aku ulangi lagi, aku janji. Aku janji, sayang. Kamu itu sakit, Mas. Dan kamu butuh pengobatan. Kamu harus ke dokter. Ke dokter? Jadi kamu mau ajak aku ke dokter? Iya. Aku pengen kamu sembuh. Aku pengen kamu ada pengobatan. Kalau kamu masih menginginkan aku ada di sisi kamu, aku mohon kamu ikutin aku. Kita berobat. Karena kalau kamu kayak gini terus aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan sama kamu. Iya, sayang. Iya. Ya udah. Aku bakal ikut apa kata kamu. Kita ke dokter ya. Kita berobat dan cari tahu apa yang salah sama aku. Kamu janji? Aku janji. Aku harus membuat dia percaya bahwa aku adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya tenang. Cuma dengan cara ini, mungkin aku bisa mengatasi kegilaan Bobby. Aku sayang sama kamu, Indah. Kamu jangan tinggalin aku. Ya Allah, semoga ada harapan untuk aku menyembuhkan laki-laki ini. Terima kasih ya, mau dengerin aku. Justru aku yang terima kasih sama kamu, sayang. Kamu selalu baik buat aku. Itulah tugas istri. Fakta ini udah jelas ngasih tahu Mami.
Maksud Mami apa sih? Why do you have to slam my laptop, Mami? Fakta ini jelas membuktikan, Raja, bahwa kamu belum bisa move on dari perempuan pelakor yang namanya Indah itu. Astagfirullah, Mami. Please take your words back, Mami. Indah itu bukan pelakor. Aku yang ingin sama Indah. Bukan dia, Mami. Buktinya dia udah menikah sama orang lain. Good. Kalau memang kamu sadar akan hal itu, stop berdebat tentang yang namanya Indah. Tapi Mia, Tapi apa? Gak ada tapi-tapian. Pokoknya Mami gak mau tahu kamu harus menikah dengan Sandra. Ijab kabul dengan Sandra. Titik. Mami tahu nggak di laptop aku itu banyak dokumen-dokumen penting loh. Lebih penting mana? Data tentang Indah yang ada di laptop ini atau Mami? Since when you become so angry all the time like this? I'm not angry with you. I just love you so much. Mami akan bantu kamu untuk melupakan Indah. Give me your phone. Give me your phone. Mami akan bantu. Why do you have to be like this, Mami? Listen to me, Raja. Minggu depan, kamu harus sudah menikah dengan Sandra. And as your father always told us, ini perintah, bukan diskusi. Bukannya kemarin mereka habis ada drama ya? Kok tiba-tiba jadi mesra banget? Pakai ilmu apa tuh si Indah? Mas, kamu nggak lupa kan untuk pergi ke psikiater? Iya sayang. Aku juga mau ingat apa yang sempat terjadi sama aku. Aku yakin kalau kamu mau berusaha pasti ada jalan keluarnya. Wait, psikiater? Kayaknya aku harus info ini sama Tante Siska. Iya Indah. Aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik buat kamu. Dan gak akan menyakiti kamu lagi, sayang. Aku percaya sama kamu dan aku yakin kamu akan memegang janji kamu. Karena di dalam hati kamu yang paling dalam, aku adalah orang yang kamu cintai kan, Mas? Aku mau kita hidup bahagia terus, sayang. Hidup tanpa ketakutan. Terima kasih ya. Justru aku yang harus terima kasih sama kamu, sayang. Untuk apa? Karena kamu selalu sayang sama aku. Dan selalu sabar. Itu adalah tugas seorang istri, Mas. Tante. Loh, Tante kenapa? Tante tahu nggak sih? Tadi tuh aku dengar ya, Indah sama si Bobby tuh ngomong katanya mau ke psikiater. Emangnya siapa yang sakit jiwa, Tante? Psikiater? Perempuan kampung ini benar-benar makin lancang. Enggak, Julia nggak boleh tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Bobby. Bisa-bisa dia mundur dan aku gagal berbesan dengan keluarganya. Tante, kok Tante diam aja? Jadi siapa yang sakit jiwa? Terus gimana lagi lanjutannya? Jadi tuh ya, tadi si Indah itu ngomong katanya, aku bakalan cariin psikiater untuk ngebantu kamu. Terus gimana lagi? Ya berarti Bobby dong Tante yang harus ke psikiater. Emangnya Bobby sakit apa sih harus kena kayak shock mental kayak gitu? Nggak ada, Julia. Itu pasti Bobby mau nyariin psikiater untuk si Indah. Kan kamu tahu kalau selama ini kan nggak ada yang aneh sama Bobby. Tapi masa iya sih Tante harus Bobby yang cariin psikiater? Ya karena dia istrinya. Kamu tahu sendiri lah. Bobby itu kan
bucin banget sama Indah. Lagian si Bobby, kenapa sih pilih si Indah yang ternyata kelainan jiwa? Gila maksudnya. Udahlah Julia, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya kalau Indah aneh-aneh, Tante bakal suruh Bobby untuk ceraiin Indah. Oh my god, aku gak sabar banget loh Tante. Sebentar lagi, kamu akan jadi mantunya Tante. Tante, pokoknya aku percaya banget sama Tante ya. I love you Tante. Kurang ajar kamu Indah. Berani-beraninya kamu mau bawa Bobby ke psikiater. Padahal penyakit itu yang akan bikin dia bergantung selamanya sama aku. Lihat aja Indah, apa yang akan aku lakukan. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Sandra, papa kamu tuh kan masih di ICU. Kamu yakin? Kamu gak mau tunggu aja sampai dia sembuh? Lebih baik we wait for him to get better. Biar dia bisa jadi walinya sekalian. Itu momen yang dia tunggu-tunggu selama hidupnya. Stop, Raja. Kamu jangan wasting time terus ya. Kamu jangan jadiin papa aku sebagai alasan buat mundur pernikahan kita lagi. Sandra, kenapa kamu jadi marah sekarang? Come on, Raja. Aku tahu kamu pasti seneng kan papa aku sakit. Jadi kamu bisa menunda pernikahan kita lagi dan ada waktu buat kamu untuk balikan sama Indah. Sandra, kamu gak usah bawa-bawa namanya Indah. Pikiran kamu tuh Indah aja. Oke. Tapi kamu ingat ya Raja, kita akan tetap menikah gimana pun caranya. Kamu tuh kenapa kayak gini sih? Dikit-dikit marah. Aku tuh cuma kasih opini aku. Raja itu benar, Sandra. Lebih baik kamu nunggu papa kamu sembuh dulu deh. Baru kalian bisa lanjutin pernikahan kalian. Shut up, Dendi. Ini urusan aku sama Raja dan kamu gak perlu ikut campur. Relax. Aku cuman kasih pendapat aku doang, Sandra. Soalnya dari tadi Mas Raja kelihatannya kayak terjebak sama pilihannya sendiri. Mau terjebak ataupun enggak, itu urusan aku sama Raja. Oke. Sayang, Sandra, Dendi, Raja, anak-anak Mami, ini masih pagi sayang. Kita stop berdebat. Dan Mami putuskan, minggu ini Sandra dan Raja harus secepatnya menikah. Raja, kamu pikir aku nggak tahu? Kamu masih berusaha untuk membatalkan pernikahan kita. Tapi itu nggak akan terjadi. Kali ini, aku harus bisa menjadi istri kamu. Indah, sini kamu. Ikut saya. Dengar ya Indah. Jangan kamu ngerasa menang dari saya. Never. Saya, Siska Prolida tidak akan membiarkan kamu menang dari saya. Maksud Mama apa? Kamu membawa Bobby ke psikiater kan? Saya tahu niat busuk kamu. Kamu sengaja kan? Mau buat Bobby bergantung sama kamu supaya kamu dan mama kamu bisa nguasai harta saya. Astagfirullahaladzim, Mama.
Mama jangan suuzon sama Mama Indah. Indah dan Mama Indah gak seburuk itu. Siapa bilang? Tidak seburuk itu. Kamu pikir saya nggak tahu apa karakter buruk mama kamu? Dia itu nggak lebih dari lintah darat dan Dracula. Mama maaf. Bukannya Indah ingin menantang Mama. Selama ini Mama siksa Indah, Indah diam. Indah gak pernah ngelawan Mama, tapi untuk satu ini, tolong. Jangan berpikir buruk tentang Mama Indah. Udah! Saya udah pusing dengar celotehan kamu. Sekarang kamu tanda tangan ini. Kamu tanda tangan. Tanda tangan apa, Ma? Baca. Dengan ini menyatakan kalau saya tidak akan pernah mau menerima harta kekayaan Bobby kalau saya menggugat cerai suami saya. Baik, Indah akan tanda tangan ini dan Indah akan membuktikan ke Mama kalau Indah dan Mama Indah gak seburuk itu. Bagus. Dan ingat ya Indah, semua ini akan jadi rahasia kamu dan saya. Kalau sampai Bobby tahu, saya akan habisi kamu dan mama kamu sampai ke akar-akarnya. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar, keluar! Keluar. Raja, kamu tuh kenapa sih? Ayo dong cepetan. Sayang, cepet dong. Udah, stop. Kamu kenapa sih Raja? Belakangan ini tiap jalan sama aku males-malesan terus. Kayak kesel gitu sama aku. Kenapa ya? What is the point of us going here? Kenapa? Kamu nggak enak karena kita bakal ketemu sama Indah di sini. Raja, aku kan dekat sama Bobby, jadi wajar dong aku mau ngundang Bobby. Lagian aku kesini buat Bobby, bukan buat Indah. Ya aku tahu, tapi buat apa? What is the point? I don't need them to be joining our wedding. Kamu tuh kenapa sih masalah kayak gini aja kamu besar-besarin? Ya, aku cuma bingung aja sama manuver kamu sama. Udah deh Raja, ini tuh bukan manuver. Ini cuma soal kecil. Cuma soal undang-mengundang, that's it. Kenapa sih kamu dramatisin banget? Sandra, aku kira siapa dari beribu di luar. Ternyata kamu. Hai Bobby, apa kabar? Kamu ngajak pacar kamu ke sini. No, bukan pacar, tapi calon suami. Boleh kita masuk? Oh, silakan masuk. Ayo sayang. Thank you Bobby. Oke Bobby, aku to the point aja ya. Karena aku tahu kamu pasti sibuk banget kan. Kamu kan pengusaha sukses. Kamu juga kan masih muda, udah sukses, dan menjalankan roda usaha keluarga kamu. Kamu juga, kamu menjalankan bisnis keluarga kamu sampai sesukses sekarang. Raja, seharusnya kamu banyak belajar dari Bobby. Bisa nggak kamu just get to the point? Bobby sibuk, aku juga sibuk. Kita nggak punya banyak waktu. Ya udah, sebelum aku mulai, Bobby, istri kamu mana? Aku mau ngobrol juga sama istri kamu, bisa panggilin ke sini nggak? Kayaknya lucu deh kalau kita ngobrol sama pasangan masing-masing. Kalian tunggu bentar di sini ya, aku panggil Indah, oke? Indah, sayang. Indah, sayang. Sayang? Kamu ternyata di sini. Kamu nggak dengar tuh ada ketok pintu? Oh, aku tadi dari toilet terus langsung cuci piring, Mas. Jadi aku nggak dengar. Oh, pantesan. Sayang. Kamu tau gak siapa yang datang? Siapa, Mas? Cowok yang pernah jatuh cinta sama kamu. Siapa namanya? Raja. Oh,
Raja datang. Pasti datang sama calon istrinya kan? Nah itu kamu tahu. Yaudah yuk kita ke depan. Sekalian kita ketemu sama si Sandra. Yuk. Hai Indah, apa kabar? Jangan kaget dong ngeliat aku di sini. Tenang, aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Aku juga nggak bakal cari masalah di sini, karena sebentar lagi aku bakal nikah sama Raja. Kamu tahu kan? Aku tahu kalian mau menikah. Tapi bukannya udah lama ya kalian merencanakan pernikahan kalian? Oh iya, tapi ketunda terus. Kamu sih kemarin belum nikah. Jadinya Raja mikir dia ada kesempatan buat jadian sama kamu. Sandra, aku rasa selama ini kamu sudah salah menanggapi hubungan aku dan Raja. Aku dan Raja selama ini hanya berteman. Suka-suka aku dong. Kalian berhak berpendapat dan aku juga berhak menilai. Karena yang aku lihat nggak sesuai sama omongan kamu. Sandra, kan aku udah bilang, kita nggak punya banyak waktu. Bisa nggak kamu jikir di poin aja? Oke. Bobby, Indah, aku mau kalian hadir ke pernikahan aku dengan Raja. Dan Indah, aku minta kesediaan kamu. Kesediaan aku apa? Untuk jadi bridesmaid aku. Dan kamu, Bobby, aku mau kamu jadi saksi pernikahan aku. Karena kan keluarga aku semuanya di luar negeri, kamu tahu kan? Kalau Indah kan nggak mungkin. Jadi dia dampingin kamu aja buat nyaksiin pernikahan aku sama Raja. Oh, wow. Aku nggak bisa lebih setuju lagi sama ini. Aku bersedia. Oke, gitu aja. Nggak lama kan? Maaf ya ganggu waktu kalian. Oh, enggak. Kalian nggak mengganggu waktu kita sama sekali. Kita sangat senang. Kamu senang juga kan, Indah? Sandra sama Raja mau nikah. Apa maksud Mas Bobby ngomong seperti itu? Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu nggak bisa menjaga martabat aku di depan Sandra. Padahal kamu tahu situasinya. Indah, kamu kok nggak jawab sih? Kamu bersedia kan? Jadi saksi pernikahan aku dengan Raja. Maaf Sandra, bukannya tadi kamu bilang aku jadi bridesmaid kamu. Indah, kayaknya aku butuh ngobrol sedikit deh sama kamu. Sebentar ya sayang, Bobby. Ayo. Soal bridesmaid, kamu nggak jadi bridesmaid saya. Soalnya kan bridesmaid itu untuk orang-orang terdekat. Dan kamu bukan siapa-siapa saya. Kamu adalah musuh dalam selingkuh. Yang saya mau kamu menyaksikan ijab kabul saya dengan Raja. Supaya kamu sadar kalau jodoh Raja itu saya. Oke, aku udah kelar ngobrol juga dan kayaknya segitu aja ya perbincangan kita. Makasih ya udah meluangkan waktu. Sama-sama. Ayo sayang. Bye Bobby. Sandra, kamu tuh keterlaluan banget tau gak? Why do you have to do that? Raja, kita bahas itu nanti ya, jangan bahas di sini. Kamu nggak mau malu-maluin aku depan mereka kan? Tapi kamu udah mempermalukan aku di depan Indah. Kalau soal Indah itu bukan urusan aku. Yang penting tujuan aku buat manas-manasin dia berhasil. Alhamdulillah, sayang. Aku lega banget hari ini. Akhirnya musuh terbesar aku akan menikah. Aku seneng banget. Mas,
Maksud kamu apa? Ya nggak ada lagi yang aku harus khawatirkan. Satu-satunya laki-laki yang jadi musuh aku, saingan aku, akan menikah sama perempuan lain, sayang. Kamu nggak cemburu kan? Bercandaan kamu nggak lucu sih, Mas, menurut aku. Kok gitu sih? Kamu tahu aku udah jadi istri kamu kan? Kamu tahu kita udah menikah dan kamu tahu bagaimana aku mengabdi ke kamu. Terus omongan kamu sekarang seperti itu ke aku, kamu seperti menyindir aku dan itu menyakiti hati aku. Ya, maafin aku sayang, mungkin aku terlalu bahagia. Tapi aku lega aja. Karena aku yakin Raja nggak mungkin bisa ngambil kamu lagi dari sisi aku. Astagfirullahaladzim. Siapa sih malam-malam nih? Iya, tunggu sebentar. Tunggu. Wow. Selamat malam, Tante Herlin. Selamat malam. Ini saya feeling mengatakan kalau kalian datang ke sini itu pasti ada niatan yang tidak baik. Sandra, seharusnya ketika kita datang ke rumah orang kita dipersilahkan masuk, diterima dengan baik, dipersilahkan duduk, right? Iya, padahal kan tujuan kita ke sini baik. Oh, oke. Kalau gitu silakan masuk. No need, just here. Oke. Kalau gitu langsung aja. Ada keperluan apa? Gini ya, Tante Herlin yang barbar. Maksud kedatangan saya dan Tante Rosalin ke sini adalah mau mengundang Tante Herlin ke pernikahan saya dengan Raja. Wow, finally. Tante doain semoga pernikahan kamu itu menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Oke? Oh iya, tapi jangan lupa. Pesan Tante, kamu itu harus belajar agama. Kayak Indah, wanita soleha. Tipe-tipenya Raja, wanita soleha. Tante, Sandra, it's okay, no problem sayang. Kedatangan kita ke sini bukan untuk berdebat. Herlin, saya pastikan kamu dan keluarga kamu untuk hadir ya di acara pernikahan Raja dan juga Sandra. Oke, then. I will come. Thank you invitationnya. Udah kan? Nggak ada lagi mau dibicarakan? So? Oh ya Tante, sekali lagi saya bilang ya sama Tante, tolong bilang ke anak Tante yang namanya Indah itu berhenti berharap sama Raja. Karena dia nggak akan pernah pisah sama Raja. Sebentar lagi saya dan Raja akan sah menikah. Oke, case closed. Kamu pikir saya bakal kepancing sama omongan kamu? No, anak saya Indah itu udah bahagia menikah sama Bobi. Really? Kamu pikir saya nggak tahu pernikahan Indah dan Bobby sedang di ujung tanduk? Oh, jadi kamu mengharapkan pernikahan anak saya itu nggak baik-baik? Iya? Oh no, I didn't say that word. We'll see. Time will answer it all. Oke, kalau gitu kita lihat aja pernikahan anak kamu, Raja sama Sandra. Itu ibarat seperti pernikahan perjudian. Apa maksud Tante ngomong kayak gitu? Pasti kamu penasaran kan? Sini Tante kasih tahu sama kamu, biar kebuka otak kamu, ya. Laki-laki itu kalau selalu menunda perkawinan itu ada sebabnya. Satu, kalau dia nggak cinta. Kedua, dia udah telanjur janji. Jadi jatuhnya kesian sama kamu. Stop Rosalin, kamu bukan tandingan saya. Bagus kalian berdua angkat kaki dari rumah saya daripada kalian berdua itu masuk ICU dan kamu nggak akan pernah menikah sama Raja. Bawa nih calon mertua kamu keluar dari rumah saya. Dasar perempuan barbar. Ayo Tante kita pergi dari sini. Ayo pergi daripada kalian nggak menikah. Apa hadir ya di pernikahan Raja? I will come Rosalin. I will come. Souvenir udah, baju pengantin udah, catering udah. Oke, all clear. Oh my god, I'm so excited.
Akhirnya aku tinggal nunggu hari H and sebentar lagi aku bakalan jadi yang satu-satunya di hatinya Raja. Kata siapa kamu bisa menguasai hati Mas Raja, Sandra? Ngapain kamu kesini? Aku sibuk, gak ada waktu buat ngelayanin kamu. Aku juga nggak minta dilayanin sekarang kok. Ya mungkin nanti setelah kita menikah. Kamu bisa melayani aku setiap hari. Jangan sembarangan ya, Dendi. Sandra, untuk kali ini aku akan maafin kamu atas kelancangan kamu. Tapi next time, aku akan marah besar. Karena aku juga punya harga diri, Sandra. Seharusnya kamu tahu diri untuk gak selancang itu ngomong sama aku. Karena sebentar lagi, aku akan resmi menjadi kakak ipar kamu, Dendi. Dengar ya, Sandra. Sampai kapanpun, aku akan buktikan kalau anak itu adalah anak aku. Cukup. Pergi kamu dari sini. Aku udah bosen dengar perkataan kamu itu. Ya, mungkin kamu akan terus-terusan bosan dengan kata-kata aku. Karena aku gak akan biarin kamu menikah dengan Mas Raja. Catat itu, Sandra. Apa? Kamu mau gagalin pernikahan aku dengan Raja? Kenapa emang? Ingat ya, Sandra. Kalau sampai kamu ijab kabul sama Mas Raja, aku nggak akan biarin itu. Kamu ngancem aku? Ini bukan ancaman. Ini sebuah peringatan, Sandra. Karena sampai kapanpun, aku nggak akan biarkan kamu menikah sama Mas Raja. Dengar itu. Ya Tuhan, bagaimana kalau Dendi benar-benar membuktikan kata-katanya? Nggak boleh. Stop overthinking, Sandra. Apapun caranya, kamu harus menikah sama Raja. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Gue pikir Raja jodohnya Indah. Atau dia nikah sekarang. Indah juga udah nikah. Berarti gak jodoh mereka ya. Apa nanti jodohnya? Atau juga sih. Kenapa Raja? Kamu kaget ada Indah di sini? Aku sama mami kamu yang undang Indah dan mamanya. Gak apa-apa kan? I'm fine. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, sebelum ijab kabul ini dilakukan, izinkan saya untuk menanyakan kepada yang hadir di sini, apakah ada pihak yang keberatan jika hari ini dinikahkan saudara Raja dengan saudari Sandra? Saya keberatan, Pak Penghulu.
Dendi. Saya Dendi Natanegara nggak setuju kalau mereka berdua menikah. Jadi begini Bapak Penghulu, pengantin perempuan kita ini dalam keadaan hamil. Apakah menurut agama diperbolehkan? Dendi, jangan keterlaluan kamu. Pernikahan dibolehkan, tentunya dengan syarat-syarat yang khusus yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai. Dan pernikahan ini pun bertujuan semata-mata hanya untuk melindungi anak yang ada dalam kandungan ibunya. Tapi bagaimana kalau bayi yang dikandung Sandra itu bukan anaknya Mas Ray? Karena bisa jadi bayi itu adalah anak saya. Kamu apa-apaan sih? Kamu memfitnah kakak kamu sendiri dan juga Sandra? Tega kamu ya? Aku sama sekali nggak fitnah. Sandra, sekarang saatnya kamu terus terang. Kamu akui semuanya. Atau aku... Stop it! Dendi, please stop omong kosong kamu. Semua yang Dendi katakan itu bohong. Dia fitnah saya karena dia menginginkan saya, dia mencintai saya. Dendi, gue tahu hubungan gue sama Sandra nggak baik-baik aja. Tapi gue tetap sayang dan tetap peduli sama Sandra. Karena Sandra adalah seorang yang gue pernah cintai. Pernah cintai. Ya. Berarti sekarang udah enggak dong? Lu salah paham. Tapi untuk apa pernikahan ini, Mas Raja? Untuk menjalankan kewajiban dari papi? Udahlah, kalau emang lu udah gak cinta lagi sama Sandra, lepasin dia. Biar gue bisa gantiin posisi lu untuk hijab kabul sama Sandra. Are you out of your mind? Gua sama Sandra saling cinta. Enggak. That is all bullshit. Aku sama sekali nggak percaya apa yang lo bilang, Debbie. Dan bahkan kita pernah one night. Sandra, akuin semua. Stop, Dendi. Gila kamu. Aku suka drama ini. Bapak-bapak, tolong stop perdebatan di antara kalian. Bu, sepertinya pernikahan ini harus dibatalkan demi kebaikan kita bersama. Maaf, Pak Penghulu. Kita bisa bicara sebentar, Pak. Saya pamit. Pak, tapi kita harus bicara dulu, Pak. Pak. Sandra. Awas lo. Jangan deketin Sandra. Sandra, Raja, kamu amankan Sandra. Sandra. Ibu-ibu, bapak-bapak, udah nggak ada pesta perkawinan. Udah pulang, bubar. Adanya drama di sini. Nak Dendi, yang sabar ya. Semua akan indah pada waktunya kok. Pak Penghulu, Pak. Maaf, Bapak tunggu sebentar, Pak. Saya mohon dengan hormat dan saya mohon dengan sangat, pernikahan Raja dan Sandra ini
harus dilaksanakan, apapun alasannya. Mohon maaf, Ibu harus menyelesaikan permasalahan antara Raja dan Denny. Maksud Bapak? Ibu harus tahu pasti siapa yang sebetulnya menghamili Sandra. Sebentar. Sandra dan Raja tidak bisa menikah sampai diketahui siapa ayah biologis dari bayi yang dikandung Sandra. Itu. Betul sekali, Bu. Jadi dalam Islam itu, ketika bayi lahir dalam kondisi di luar nikah, nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harap kamu cepat sadar, Sandra. Biar kita bisa bereskan masalah ini secepat mungkin. Sandra, aku nggak tahu apa aku harus marah sama kamu. Gua sama Sandra saling cinta, Mas Raja. Enggak, that is all bullshit. Aku sama sekali nggak percaya apa yang lo bilang, Dedi. Dan bahkan kita pernah one night. Tapi aku yakin kamu nggak akan melakukan tindakan amoral seperti itu. Dendi pasti hanya fitnah kamu. Karena dia itu terlalu mencintai kamu, Sandra. Lebih baik aku pura-pura pingsan. Aku belum sanggup menghadapi pertanyaan Raja. Apalagi tentang kesalahan yang pernah aku lakuin sama Dendi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Luar biasa kamu, Dendi. Tega kamu memfitnah kakak kamu sendiri dan Sandra. Jadi Mami anggap semua omongan aku ini fitnah? I never trust you. Mami lebih percaya Sandra dibandingkan kamu. Oh, jadi Mami lebih percaya Sandra dibanding anak kandung Mami sendiri? Iya? Yes, of course. Dalam hal ini ya. Mami lebih yakin Sandra bisa menjaga moralnya sebagai perempuan dibandingkan omongan kamu. Please, trust me. Ini kenyataan yang Mami harus terima, Mi. Ini semua udah kejadian. Oke, aku tahu aku salah, Mi. Dendi, pergi kamu. Pergi. Leave me alone. Sandra? Sayang, kamu mau kemana, nak? Aku mau balik aja, Tante, ke apartemen aku. Aku udah gak kuat di sini. Can you imagine? Aku gagal nikah 2 kali. Aku stres, aku depresi, aku gak bisa kayak gini. Salah aku apa, Tante? Sayang, kamu stay di sini aja. Nggak boleh kemana-mana, ya? Oke, udah. Nggak boleh ada tapi-tapian lagi. Kamu itu lagi hamil, sayang. Sepertinya aku harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Biar Raja segera menikahi aku. Selagi Tante Rosalyn berada di pihak aku. Dan mumpung dia nggak percaya sama cerita Dendi. Yaudah, sekarang kamu istirahat, kembali ke kamar kamu. Don't worry, nggak boleh angkat-angkat. Tante yang angkat koper kamu, oke? Yuk, sayang. Thank you, Tante. Most welcome, sayang. Let's go. Aduh, berat ya.
Sandra. Hey, izinin aku untuk menghibur kamu malam ini ya. Jangan kurang ajar ya, Dendi. Walaupun gue gagal nikah sama Raja, but it doesn't mean gue mau sama lo. Ya, I know. Tapi aku yakin, Sandra. Suatu saat nanti, kamu akan terima cinta aku. Karena apa? Karena cinta kamu ke Mas Raja akan kalah. Stop. Dengan aku yang selalu ada untuk kamu. Dendi, I said stop. Jangan permaluin diri lo sendiri ya. Gak cukup tadi lo ngancurin pernikahan gue sama Raja. Ya, tetap aja Sandra. Kamu gak bisa nyalahin aku. Karena aku juga gak tahu perasaan aku ini bisa sebesar itu sama kamu. Dendi! Don't you ever cross the line. Jaga sikap lo. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi yang jelas, semesta udah membuktikan kalau Mas Raja udah gak menganggap kamu siapa-siapa lagi. What do you mean? He loved me. And no one can change that. Sandra. Kalau Mas Raja cinta sama kamu, dia gak mungkin terima-terima aja ketika ijab kabulnya gagal. Tapi nyatanya, cuman kamu yang kelihatan sedih. Kasian aku lihat kamu. Gue bukan pengemis. Dan gue gak butuh lo kasihanin. Dengar ya Sandra, Mas Raja itu udah gak cinta lagi sama kamu. So please, buka mata kamu. Jangan-jangan memang benar ya, ada sesuatu di antara Dendi dan Sandra. Dendi nggak mungkin ngotot kalau nggak ada sesuatu yang lagi dia perjuangkan. Jangan-jangan anak dalam kandungan Sandra itu adalah anak Dendi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Mau kamu apa sih, Dendi? Aku mau pasangan hidup nih. Dan orang itu adalah Sandra. Mami suruh Mas Raja untuk tinggalin Sandra dan kasih restu sama aku untuk menikah dengan Sandra. Aku tuh mau jelasin kenapa Tante Siska marahin Indah itu gara-gara ini. Obat apaan? Ya kamu baca dong ini. Pil KB pencegah kehamilan.